Hai pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Ya, tadi juga kita sudah bilang kalau kita akan mengetahui atau mengupdate informasi mengenai Richard Eliezer. Ya, memang kita ketahui juga kemarin ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menghentikan perlindungan terhadap terpidana Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Ya, penghentian perlindungan lantaran Eliezer melakukan sesi wawancara di salah satu stasiun TV swasta tanpa persetujuan LPSK. LPSK mencabut perlindungan fisik terhadap Eliezer pada Kamis 9 Maret lalu karena menilai Eliezer ini melanggar kesepakatan, yaitu melakukan wawancara khusus tanpa pengajuan permohonan ke pihak LPSK. Ya, namun penghentian perlindungan LPSK tidak mengurangi hak narapidana Eliezer sebagai justice collaborator. Eliezer sendiri saat ini sedang menjalani hukuman 1,5 tahun penjara atas pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Ya, untuk mengetahui informasinya langsung aja kita tanya ya, bagaimana nasib perlindungan Eliezer ini. Sudah bergabung via Zoom juru bicara LPSK Ruli Novian. Selamat pagi Bang Ruli. Selamat pagi Bang Ruli, namun kita disclaimer lagi nih ya Ila ya. Pada saat dialog pagi ini kami sudah mencoba untuk mengundang pengacara dari Richard Eliezer namun berhalangan hadir. Jadi kita akan bincang-bincang sama Bang Ruli terlebih dahulu. Bang Ruli, sebetulnya ini memang sudah beredar luas ya di media begitu tentang pencabutan perlindungan terhadap Richard Eliezer ini. Tapi boleh dijelaskan lebih detail lagi Bang, lebih mendalam lagi. Sebetulnya apa yang mendasari pencabutan perlindungan ini? Selain mungkin adanya wawancara yang dilakukan, apakah ada hal lain? Oh ya, sebagaimana yang sudah LPSK sampaikan dalam preskon dan beberapa pernyataan media bahwa sebetulnya penghentian ya, bukan pencabutan, istilah yang tepat itu adalah penghentian perlindungan terhadap Eliezer ini dilakukan pada Kamis pasca salah satu stasiun televisi menayangkan siaran wawancara antara terlindung LPSK dengan hostnya gitu ya. Nah, hal tersebut sebetulnya ada runtutan dari awal bahwa LPSK sebelum tayang itu sudah kemudian mengingatkan, memberitahukan kepada stasiun televisi tersebut, kemudian kami sampaikan mohon untuk tidak ditayangkan. Kenapa? Karena kalau ditayangkan itu bisa melanggar perjanjian dan itu bisa dihentikan perlindungan terhadap Eliezer. Nah, karena sudah kami sampaikan dan kami tembuskan juga kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada pengacaranya. Namun memang kemudian wawancara tersebut tetap ditayangkan. Sehingga dalam hal ini mau tidak mau karena telah ada pelanggaran terhadap perjanjian, hal yang tidak mungkin dielakkan karena LPSK harus menegakkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang secara jelas sudah mengatur tentang hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang tidak boleh untuk tata cara perlindungan dan mekanisme penghentiannya. Nah, karena pada poin-poin pelanggaran, poin-poin perjanjian dan pernyataan kesediaan tersebut ada yang dilanggar ya. Nah, maka pasal 32 Undang-Undang 13 2006 itu bilang kalau itu dilanggar maka perjanjian perlindungan bisa dihentikan. Dihentikan artinya undang-undang juga sudah menyatakan secara tegas bahwa kalau ada pelanggaran yang dalam hal ini berkomunikasi dengan pihak manapun tanpa persetujuan LPSK maka perlindungan dapat dihentikan. Nah, persetujuan itu dibutuhkan selama masa perlindungan begitu. Ya Bang Ruli, berarti sebelumnya ini apakah dari pihak Eliezer sendiri sudah minta izin begitu, sudah diberikan izin oleh LPSK, kemudian namun ada hal-hal yang dikhawatirkan begitu di dalam wawancara tersebut atau seperti apa? Sampai dengan penayangan itu ya wawancara itu LPSK tidak pernah dimintakan izin. Ya, kenapa? Karena kami mengetahui
adanya eh, kegiatan berlangsung, wawancara atau akan ditayangkan itu dari surat tembusan. Oke, jadi Dari surat tembusan ini Jadi tidak bisa bukan dianggap tembusan surat izin. izin oleh LPSK begitu ya Bang Ruli? Karena Oh ya, nggak bisa. menurut media tersebut itu mereka mengatakan bahwa LPSK justru menemani pada saat wawancara tersebut dan kabarnya juga pun sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham. Ini klarifikasinya bagaimana Bang? Begini, ini ya pertama menemani, kalimat menemani itu terkesan kita tiba-tiba ada di situ. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa LPSK itu 1 kali 24 jam selama berapa bulan terakhir itu bersama-sama Eliezer itu melakukan di dalam tempat penahanan dia. Kami 1 kali 24 jam itu memberikan perlindungan yang dilaksanakan oleh pengamanan dan pengawalan LPSK bersama si Richard. Jadi ada dan tiada wawancara yang dilakukan pasti ada petugas LPSK di situ. Nah, kami dapat informasi bahwa kemudian banyak kru atau banyak orang-orang yang kemudian masuk gitu ya, dan otomatis ya tetap karena perlindungan kan waktu itu belum dihentikan, maka tetap LPSK harus mengamankan situasi itu bersama-sama dengan pihak Rutan Bareskrim. Mau nggak mau kan pelaksanaannya kan dilaksanakan, ya LPSK nggak mungkin langsung meninggalkannya begitu saja. Maka kami harus memastikan keselamatan dia pada saat itu bersama-sama dengan pihak dari Rutan Bareskrim dan perwakilan Lapas kalau saya nggak salah, Lapas Salemba. Nah, persoalan izin ini tolong jangan juga kemudian diperadukan antara Lapas atau Kumham yang sudah mengeluarkan izin dianggap selesai semua urusan. Betul, secara posisi saat ini Richard kan di bawah atau sebagai warga binaan dari Lapas Salemba yang dititipkan di Rutan Bareskrim. Artinya apa? Dalam pelaksanaan perlindungan pun ada 3 pihak yang terkait. 3 pihak itu siapa? LPSK, Kementerian Hukum dan HAM, serta Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim. Nah, kalau kemudian bisa meminta izin ke Kumham, ya, kenapa izin tersebut juga tidak disampaikan kepada LPSK? Nah, kenapa? Kami bukan ini ya, bukan kemudian merasa dilangkahi atau tidak, bukan. Ini persoalan keamanan semata-mata. Karena gini, kalau kemudian Bang Ruli, mohon maaf saya potong ya. Ini tadi kan sempat juga yang ditanyakan oleh Ila ya. Sebetulnya apa kekhawatiran LPSK dengan wawancara yang dilakukan oleh Eliezer tersebut? Karena ada perjanjian yang Bang Ruli tadi bilang itu ya yang dilanggar. Nah, ini yang dikhawatirkan tuh apa sebetulnya? Biar masyarakat tuh juga tahu gitu. Apa kecemasan LPSK dengan saksi atau korban yang saat ini dilindungi gitu? Gini, perjanjian itu klausul baku. LPSK melindungi hampir lebih dari 6.000 orang di 2022. Jadi kalau klausul baku yang dibuat LPSK untuk pengamanan perlindungan itu kita langgar sendiri, LPSK langgar sendiri, siapa lagi yang akan menegakkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban? Nah, itu pertama. Yang kedua, masalah kekhawatiran, tugas LPSK itu adalah memitigasi segala resiko dan ancaman terhadap yang bersangkutan. Kita bisa ngobrol begini, Mas, hari ini karena waktu pelaksanaannya tidak terjadi apa-apa, Mas. Kalau seandainya terjadi apa-apa waktu itu, bukan berharap terjadi apa-apa ya kan diskusinya nggak kayak gini, pasti LPSK habis dihujat orang. Karena pengamanan perlindungannya gagal. Nah, memitigasi resiko ini tidak mudah, makanya dibuatlah aturan-aturan tata cara perlindungan yang baku. Ketika tata cara perlindungan itu tidak dijalankan, maka akan ada celah terhadap keselamatan orang. Gitu. Dan kekhawatiran bagi seorang JC, ini undang-undang yang bilang, itu termasuk resiko dan ancaman serta kekhawatiran terjadinya ancaman. Jadi sangat luas itu. Baik Bang Ruli, konfirmasinya sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Ruli.
Bang Ruli Novian, juru bicara LPSK. Terima kasih, selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan 2 pejabat Kementerian Keuangan, Andi Pramono dan Wahono Saputro. Keduanya akan menjalani klarifikasi terkait LHKPN. Ya, LHKPN ini dinilai janggal. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat pasca Rafael Alun memiliki harta yang berlebih karena memanfaatkan kewenangannya. Dan KPK hari ini sudah memeriksa 2 pejabat Kementerian Keuangan, yaitu Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro dan juga Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Adi Pramono terkait dengan harta kekuasaan masing-masing. Dan juga klarifikasi ini akan dilakukan oleh tim LHKPN pada Deputian Pencegahan dan juga Monitoring KPK. Ya, pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi ya. Kita nanti akan melihat bagaimana update terbaru dari Gunung Merapi yang kembali mengeluarkan erupsinya sesaat lagi.